Jadi kata di dalam hadis disebutkan bahwa Bapak Ibu semuanya mana-mana majlis yang di dalamnya tidak disebut nama Allah dan tidak disebut nama Rasulullah, maka majlis tersebut seperti apa? Keledai yang bangkit daripada kematian. Di mana-mana pertemuan hendaklah dijadikan momentum untuk membesarkan Allah, mengagungkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam pembicaraan kebesaran Allah, keagungan Allah, di sana ada barakah, di sana ada rahmat, di sana ada keampunan, dan di sana ada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan terselamatkan daripada musibah-musibah dunia yang kecil ini dan juga musibah yang besar nanti di akhirat. Nah, sebaliknya di dalam majlis-majlis yang disebut nama Allah, diagungkan kebesaran Allah, disebut sunnah Nabi, disebut nama Nabi, disebut para aulia wali-wali Allah, maka majlis tersebut dan tempat tersebut ini bercahaya seperti bintang, bercahaya dipandang oleh ahli bumi. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang di dunia ini memenuhi hatinya dengan takut khauf kepada Allah, maka Allah SWT akan menghilangkan ketakutannya nanti di akhirat. Namun sebaliknya, apabila di dalam kehidupan dunia kita ini tidak ada rasa takut, tidak memenuhi hati kita takut kepada Allah, khauf kepada Allah, maka nanti dibalik di akhirat akan Allah SWT letakkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Jadi di dalam Al-Quran itu sangat banyak ayat-ayat, kemudian cerita-cerita yang menjelaskan tentang ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu dalam bahasa arti yang terkenal takut khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma takut kepada Allah ini bukan seperti kita takut kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada ular, kita menjauh lari. Takut kepada harimau macan, kita lari. Tapi takut kepada Allah, kita tuh hendaklah mendekat kepada Allah. Kayak apa caranya? Laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tentang ayat-ayat ketakwaan. Bahkan janji-janji orang takwa itu sangat banyak di Al-Quran. Di antaranya apa? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Orang yang takwa kepada Allah itu kesalahannya diampuni oleh Allah, kemudian apalagi diberi pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang banyak, pahala yang besar. Ayat yang lain lagi enggak terhitung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah SWT akan berikan jalan keluar daripada permasalahan-permasalahan, baik masalah ekonomi, keluarga, macam-macam masalah. Hatta kata ulama, sekiranya orang itu tenggelam di lautan pun Allah selamatkan. Sehingga langit belah, bumi pecah, Allah selamatkan. Asal dengan takwa. Maka Syekh kita, guru kita yang mulia Syekh Lutfi rahimahullah ta'ala katakan beberapa kali beliau bayan, artinya ceramah lah. Takwa yang itu, takwa yang kayak apa? Yang bisa menyelamatkan kita daripada musibah-musibah dunia, musibah di akhirat. Itu takwanya ada dua. Takwa ini ada yang zahir, ada yang batin. Takwa yang kelihatan makhluk secara kasar, ada juga takwa yang kada kelihatan. Nah, takwa yang bisa mendatangkan nusratullah ghaibiyah, pertolongan Allah secara kontan, itu kata beliau adalah takwa yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Takwa yang dilaksanakan secara sendirian, yang tidak dilihat oleh manusia. Contoh ringan aja.
Kalau takwa yang nampak nggak nyaman. Kita sholat berjamaah 5 waktu kan kelihatan tuh. Kita umpamanya berzakat kelihatan itu. Kita bersedekah kelihatan manusia. Pas kita berjalan nih di tengah jalan. Jalan. Rupanya tadi di tengah jalan atau di samping jalan ada duit 50 juta. Kalau masalah hukum panjang mah kisahnya duit pinggir jalan nih. Cuma takwanya kayak apa? Ambil kata juga nih. Orang kadada, apa kadada duit 50 juta nih kawanin ukuran sukupi 2 buting nang harga 23 juta lah ini orang. Kalau Ikeng anggaplah 1,5 juta 2. Nah, mikir dulu dia. Ini diuji nih ketakwaannya. Ambil duit itu kah? Atau kada? Diambil bisa macam-macam nih ditukar dengan uang 50 juta. Padahal bukan duitnya. Duit orang lain itu kecicil apa sebagainya. Nah, itu diuji ketakwaannya. Nah, kalau dia mampu kata beliau mengambil duit yang sekian banyak itu kada diambilnya karena ada rasa apa? Asasnya khauf kepada Allah. Karena hukumnya tahu ini duit bukan duit dia. Bukan duitnya, punya orang lain. Haram nih kalau diambil nih. Apalagi diberikan ini, diberikan itu sebagainya. Mampu dia kadang mengambil duit itu. Nah, berdoanya tawasul kepada Allah. Ya Allah, aku perlu banget anak ini, bini, anak kamu sebagainya. Hutang banyak nah. Ini kada halal bagi aku ini. Sebenarnya bukan duitku. Padahal kalau anak ambil mampu aja nih, uang kada dijual lihat. Malaikat gak ada yang mana, cuma kada kelihatan juga. Kada kawa menindak kayak ini. Awalnya kada mengambil duit tadi. Berdoanya minta kepada Allah, bertawasul dengan amal tersebut. Nah, itu nanti langsung Allah kabulkan. Atau di waktu malam dah. Waktu malam. Orang asik dia tidur sebagainya. Apa sebagainya. Enak istirahat sebagainya. Nah, dia bangun malam-malam istighfar, bertaubat, minta kepada Allah, menyesali kesalahan-kesalahan sebagainya. Anak ada tahu tuh amalannya kebaikan. Nah, takwa anak itu kata beliau yang hanya kau menarik ghaibiyah pertolongan Allah secara kontan. Nah, itu.